Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman Islam wal ihsan alladzi amarna bi kasrati dzikri wa tilawatil Qur'an wa imtisalu awamirihi wa istinabu nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat wa qala aidan fa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq an-nabi. Wa qala ulama sayyidul asakandari fi kitab al-hikam man asyraqat hidayatu asrarut nihayatu ilahi anta maksudi warda wa maksudi maksudi mahabbatak wa ma'rifatak ila rajana musawan sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sayyid Muhammad Abdul Qadir al-Jalali wa yasrahu wa rubba ya Allah ibul wafat julan وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir pada silaturahim bermuajah dalam rangka melaksanakan rutinitas seharian kita, bulanan kita, yaitu Manhaj Sultan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jalali. Semoga dengan kita hadirnya di mushola yang kita cintai ini, Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita dan kita dicatat sebagai murid dari Sultan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jalali. Salawat masalam yang kita aturkan kepada jemaah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terserahkan pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat uzma di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram Pemangkuman Ibu Ustaz Yahya Supriyatna beserta keluarga besarnya, kita doakan semoga beliau tetap istiqomah untuk menjalani rutinitas bulanan di mushola ini, dan kita doakan untuk keluarga besarnya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan putra-putrinya soleh dan solehan, dan semoga mendapatkan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengurus LPGN Tangerang Raya, ada Ustaz Sulis, Haji Antis, Ustaz Smito, dan Sohib. Alhamdulillah ada juga Ustaz dari Tuan jauh-jauh dari Sukabumi. Mudah-mudahan kita doakan semua untuk pengurus LPGN Tangerang Raya diberikan istiqomah, terus bisa mengamalkan, melestarikan dan mengamalkan thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah di lingkungan Tangerang Raya, khususnya umumnya di lingkungan sekitar kita. Dan seluruh ikhwan akhwat thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah, baik yang hadir di mushola ini maupun yang sedang berkeliling di rumahnya masing-masing, kita doakan semoga kita semua mendapatkan curah rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir. Ya. Kemarin di Surabaya mana tanggal 11 hari Senin ya. Berarti betul sekarang tanggal 16 ya. 16 yang mana tadi kita dengarkan bersama bahwasannya dibacakannya manaqib oleh Ustaz Tulis tadi, bahwasannya ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh ayahanda dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan itu bisa kita laksanakan sebagai murid-muridnya. Di antaranya yang kita akan ada toleransinya dengan kisah Rasulullah SAW. Banyak para alim ulama, para ustaz menjelaskan tentang kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Banyak bahasa yang digunakan. Ada yang mengatakan bulan Maulud itu bulan Maulid. Ya. Bapak mau kemana? Mau Maulidan. Bapak mau kemana? Mau Mauludan. Ibu-ibu mau kemana? Mau Mauludan. Gimana Ustaz kalimat itu betul apa salah? Semuanya juga betul. Ya, karena asal kata Maulid itu tetapi kelemahannya walada. Apa itu walada? Artinya telah dilahirkan. Siapa yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu Rasulullah SAW. Untuk apa beliau dilahirkan? Innama bu'istu bi utammima makarimal akhlaq. Untuk menyempurnakan akhlak. Ada ulama yang mengatakan akhlak itu terbagi 3. Yang pertama ada yang namanya akhlak mahmudah. Ya, jangan disingkat ya Ustaz bilang ya. Kalau di daerah Solo di lingkungan Bogor mahmudah itu mama muda gitu ya. Itu mahmud. Mulai berganti dan apalagi daerah Solo dikit ya kan ada namanya jahe sawit. Waduh. Apa itu jahe sawit? Ya daerah saran duit. Apa? Ilmu dari santriwan dari viral ya. Nah, durian sawit ada ya? Ada di sini durian sawit ada? Durian saran. Karena kita semua dapat isi yang barokah, amin. Sampai mana? Ini gara-gara mana? Yang pertama ada namanya akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua ada akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Dan ternyata ada yang ketiga, akhlak azimah. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran, wa innaka la'allaka khuluqin azim. Karena ini adalah suatu sifat, maka harus ditambahkan di belakangnya tak marbuto. Akhirnya jadi azimah. Mahmud jadi mahmud. Mazmumah ya kan ada tak marbutonya. Apa itu akhlak azimah? Akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia. Ditambah dari dijelaskan di dalam rangkaian mutiara. Ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, jangan sampai kita berubah sikap. Balaslah dengan kasih sayang. Ya. Ya. Atau sering kita dengar dalam hikayat Rasulullah SAW, ketika dulu Rasulullah itu difitnah, dicaci maki dan sebagainya, kemudian beliau datang ke salah satu tempat, setiap harinya memberi makan seorang kafir Quraisy yang matanya buta, ya kan? Ketika dikasih makan itu, ya kan? Orang buta ini kepada Rasulullah menghina, menghujat, mencaci maki. Dia tidak tahu yang ngasih makan adalah Rasul. Tetapi Rasulullah memberikan makanan dengan lembut, dengan kasih sayang.
Ya, coba usah buat dihina, difitnah, dijelek-jelekin. Oh, keluar, wah keluar kabeh ilmu enak. Macana ilmu wah. Kalau teh sedang sangat ngomong. Besok jam mangsuradenya. Ya kan? Tuh. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak benci, bahkan berikan dengan kasih sayang yang sangat luar biasa. Disuapi dengan kelembutan. Singkat cerita, Rasulullah wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menanya kepada putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah, wahai putriku, adakah pekerjaan yang aku perlu lakukan dari Rasulullah? Dijawab oleh putrinya, ada. Wahai ayahku, apa? Rasulullah setiap harinya datang ke salah satu tempat dan menghampiri dengan ciri-ciri disebut oleh Sayyidah Aisyah. Untuk apa? Untuk memberi makan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke salah satu tempat dan dicari orang yang diberikan ciri-ciri dari putrinya itu. Ketemulah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membawa makanan, menyiapkan kepada orang buta itu, kafir Quraisy. Ketika kasih makan itu, apa yang terjadi? Ini orang ini menghina Rasul, memfitnah Rasul, mencaci maki Rasul, menjelek-jelekan Rasul. Itu yang awalnya Sayyidina Abu Bakar, Pak, Ibu, memberikan makanan dengan kasih sayang. Namanya seorang sahabat Rasul yang dekat dengan Rasul, gedeg Bu, ya, tahu gedeg? Kesel, ya kan? Marah enggak cuma gedeg doang. Kalau dikasih makanan itu, orang buta tadi yang tadinya dengan lembut, dengan kasih sayang, dijejel itu, nih makan. Nah, akhirnya orang buta ini, engkau ini, wahai Tuhan, bukan orang yang biasa memberikan makan kepadaku. Siapakah engkau sebenarnya? Jawab oleh Abu Bakar, aku adalah sahabat Rasulullah. Yang kau caci maki, yang kau hina, itu yang sering memberikan makanan kepada dirimu, menyuapkan dengan kasih sayang. Di sini orang kafir Quraisy yang buta ini ingin ketemu dengan Rasulullah, terlambat kata Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Disitulah orang kafir Quraisy minta kepada Abu Bakar untuk dibimbing 2 kalimat syahadat. Maka Rasulullah memberi akhlak yang azimah. Innaka la'ala khuluqin. Tuh, ya. Kita belajar itu semua, insya Allah bisa. Bagaimana caranya dia memberi akhlak yang azimah? Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasul itu punya suatu uswah, suri taulah dan apa yang tidak ada di Rasulullah. Suri taulah, beliau seorang pemimpin, betul. Beliau mempunyai strategi perang. Beliau mempunyai cara berbisnis yang baik. Bahkan di rumah tangga pun beliau sebagai suri. Pak, pernah ditawari minum nggak sama istrinya? Bu, ibu kalau pulang nih suaminya dari tempat manapun kerja atau tempat mana ditawarin minum nggak suaminya Bu? Tawarin, ya. Disuapin. Itu kalau disuapin ibu ditawarin pas awal bulan atau akhir bulan Bu? Di sono mana di sono Bu ya, di sono di sini mah kagak ya. Awal bulan itu seorang istri senyumnya indah manis ya Allah, very beautiful ya kan. Pertengahan bulan itu mulai tuh senyumnya hilang. Akhir bulan bisa ada offset. Sampai suaminya mau minta kopi aja, neng bikin kopi napa? Kata istrinya Pak bikin dewek. Tapi insya Allah ibu sini mah kagak ya, karena kita belajar ditawarin tuh minuman oleh siapa istri tercintanya itu Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah pulang ditawarin minum oleh Sayyidah Aisyah, kata beliau, ya Rasulullah silakan kau minum ini.
Apa kata Rasulullah? Tidak, engkau dulu yang minum. Karena ini perintah suaminya, maka seorang istri nggak boleh nolak. Karena tugas suami, tugas seorang istri adalah harus patuh kepada suami. Diminumlah air itu oleh istrinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minumnya nggak boleh sekali. Rasulullah 3 kali tegukan, dicoba lagi. Sekali lagi, Pak. Kemudian dikasih kepada Rasulullah. Awal Rasulullah langsung diminum, dilihat dulu tuh. Kenapa? Dilihat mana bekas bibir yang ada di dalam gelas ini. Ya. Pak, Bapak, kalau kayak gitu bisa nggak, Pak? Pernah nggak? Ustaz, kalau ngomong kayak gitu orang ini habis makan jengkol gimana saya? Ada dicari itu oleh Rasulullah, ya Allah. Ya kan ternyata ada di bekas itu yang diminum oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sebut suri taulah. Begitupun istrinya yang tercinta, Rasulullah pulang dari manapun selalu menyambut seorang suami di depan. Dengan apa? Beliau membawa apa? Kain. Jadi Aisyah membawa kain atau handuk bahasa kita. Diulak, Bu. Rasulullah diulak keringatnya terus ya kan, ketiaknya sampai ke selangkangan dan nggak dibuang. Dikemanain, Pak? Dikelap ke pipinya Sayyidah Aisyah. Makanya beliau dijuluki ya Umay. Oh, ya. Tuh, coba Bu praktekkan, Bu. Suami Ibu pulang dari tempat menangkibang, dari tempat dagang, ya kemudian dari pabrik, Ibu sambut di depan, ya baru pulang ya. Sini aku lap dulu, dilap, ketiaknya dilap, jangan dibuang Ibu, ya langsung dicium. Alhamdulillah langsung pingsan. Jadi kata Rasul sama mau Ustaz Ridwan. Kenapa? Inilah Rasulullah suri tauladan. Maka bagaimana cara Ustaz biar kita mempunyai ciri suri tauladan, mempunyai akhlak seperti Rasulullah, akhlak yang azimah? Ada 3 cara yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Apa? Dilanjutkan lagi itu ayat liman kana yarjullah. Orang bisa mempunyai akhlak yang azimah, bisa menjadi suri tauladan kepada keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, atau di tempat usahanya, di tempat kerjanya. Yang pertama ada liman kana yarjullah. Apa itu artinya? Yaitu orang yang ridho atas ketentuan yang Allah berikan kepada dirinya. Dikasih miskin gak pernah ngeluh, dikasih sakit gak pernah ngeluh, dikasih kaya ya rajin sodako, dikasih miskin dia tetap sodako. Kan kita berbeda Pak ya kan? Orang kaya wajar dia sodako, betul ya? Ada duit. Bagaimana cara orang miskin bisa sodako? Ya kan? Dengan senyum. Ya orang gila kali ya. Kemana Ustaz Ridwan? Tadi mana? Kan orang bisa bilang, tak bisa obat gimana dulu? Hanya dan gitu ya. Maka ketika ada orang miskin dia sedekah, itu kan disebut akhlak azimah. Enggak ada tapi dia berupaya. Saya ada tetangga di dekat rumah saya di daerah Jati Umum. Itu mohon maaf, beliau pekerjaannya cuma narik beca, Pak. Tetapi setiap bulannya nggak pernah absen untuk kasih sodako pas ke musola. Walaupun cuma 20.000 sebulan, ya kan? Oh, sekarang 20.000 sebulan kecil apa besar? Kecil. Kita yang serba cukup, makan ada, minum ada, kendaraan punya. Sodako susah dong sholat. Padahal bukan untuk siapa-siapa, untuk umat. Kemudian saya tanya, karena ketika saya lihat di catatan bendahara,
Dari mulai saya tinggal di situ 2010 sampai sekarang nggak pernah absen tuh, datanya selalu ada. Jalan ya Allah, nama saya jalan ada nih, kadang ada, sekalinya ada, nggak adanya setahun. Beliau nggak ada, berarti punya akhlak yang azim. Walaupun dalam kekurangan tetap memberikan sedekah. Dalam keadaan apapun kita diberikan oleh Allah, mau senang mau susah, kita ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Karena apa? Karena kita dilatih sebelum zikir ada kalimat ilahi antama walidotan. Ini maaf bataka, engkau yang aku tuju ya Allah, dan engkau pula aku mengharap ridhomu. Maka segala sesuatu kita harap ridhonya. Ustaz, ngapain sih kita datang ke tempat manakib? Maka pengeresan Anjangan Akeh pernah beliau memberikan penjelasan, ya ngalam dulu berang. Apa dulu berang? Ngalam barok. Apalagi ada di Mangkoba Tuhan, saya dijelaskan. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai muridnya, dicatat dalam buku beliau, yang insya Allah kita nanti akan diharapkan masuk neraka. Tapi tujuan kita bukan surga dan neraka, tapi tujuan kita hanya Allah, menggapai ridha Allah, mengharap ridha Allah. Itu yang pertama, ikhlas, ridho. Ya, yang kedua dilanjutkan lagi, wal yaumil akhir. Dijelaskan dalam tafsir wal yaumil akhir bukan sekedar percaya kepada hari kiamat saja, tetapi bekal apa yang sudah kita bawa. Ya. Maka bersyukurlah Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat rahimahullah. Kita sudah diberikan ijazah zikir, kita sudah diberikan talqin zikir oleh guru mursyid. Yang mana mursyid kita itu kamil, yang sempurna dan bisa menyempurnakan. Maka menurut saya Zainal Abidin Bajul Ashab, beliau mengatakan bahwasanya apa? Kita akan usul kepada Allah tidak bisa dengan sendirinya. Maka butuh ada seorang hamba Allah yang statusnya sebagai mursyid kamil mukamil yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu. Bu, Ibu mau pulang kampung, Bapak mau pulang kampung nanti Lebaran. Ternyata itu jalannya berubah. Kita nanya-nanya gak Pak? Nanya supaya nyampe ke tujuan kita aja. Atau kita mau jalan-jalan, mau healing-healing, ya kan, ke Jogja. Kita nggak tahu jalan tuh. Berarti butuh orang kan yang memberikan petunjuk jalan itu. Cuma kasih tahu doang tuh jalannya ke sana, ya kan? Nggak ngandarin kita, bisa nyasar gak kita? Nyasar, karena cuma diarahin jalannya doang. Tapi kalau ini orangnya ikut sama kita, kemudian kita dituntut nyampe ke lokasinya, nyampe karena orang itu ikut dengan kita ikut dengan dia, jadilah penumpang yang baik. Maka ketika kita sudah ditalqin zikir, diberikan ijazah zikir, ayo kita amalkan. Walaupun kita menjadi penumpang yang terakhir dalam kereta, ya kan? Mas ini paling depan guru kita. Inilah penumpang yang baik. Kata pengeresan Abah melalui wakil takcinnya ketika diberikan ijazah zikir, kita ucapkan kalimat la ilaha illallah sekurang-kurangnya berapa? 165. Kalau lagi sibuk 3 zuhur, 3 asar, 3 maghrib, isya, subuh, tidak semua Pak. Sekurang-kurangnya 165. Maka kalau misalkan kita dalam keadaan repot, sibuk, ayo pada isya kan waktunya luang Pak. Ya, kodok tuh yang tadi masih 3, ya kan? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Itu fil amar Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Wahai hamba-hambaku, ingatlah kepadaku. Kalau sudah ingatlah kepadaku ada kalimat perintah, maka itu menjadi fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Bil mutlaqil wujub, artinya wajib bagi hamba-hambaku untuk zikir kepadaku.
eling kepadaku, ingat kepadaku. Kalau seluruh manusia ingat kepadaku, insya Allah Pak, yang namanya perjudian gak ada, betul. Yang namanya maling gak akan ada, yang namanya perzinahan gak akan ada. Apalagi kita sudah ijazah dua zikir, zikir jahat dan zikir, gak mungkin, ya kan? Orang yang sudah diberikan ijazah zikir, dia hidupkan hatinya untuk zikir kopi, ya kan? Dia maling, akan terjadi kan? Kenapa bisa terjadi itu maling? Perjudian, karena sedang ghaflah, sedang lupa kepada Allah. Maka dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, orang yang lupa kepada Allah itu rentan dengan perbuatan maksiat. Maka kita bersyukur Bapak Ibu. Siapa amal ibadah kita? Kita nggak tahu amal ibadah apa yang Allah sukai. Iblis itu tidak menggoda kita dalam apa? Dalam kebodohan aja, dalam ibadah aja. Ketika kita merasa rajin, lebih pintar, lebih alim, lebih soleh misalkan daripada saudara kita, daripada tetangga kita, iblis menggoda Pak. Dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara digoda kita mempunyai rasa bangga, ya nggak Pak? Oh, saya mau bangga nih, habis sholat tahajud tadi malam. Oh, saya mau zikiran, ya kan? Merasa bangga itu iblis menggoda kita. Sedangkan kita digerakkan tubuh kita itu atas izin Allah. La haula wala quwwata illa. Maka siapkan bekal kita wal yaumil akhir, karena kita akan pulang ke kampung halaman kita yang hakiki, yaitu akhir. Terkadang kita suka lupa Pak, persiapan kita di akhirat itu apa? Jikir tiga aja bagus itu juga ya. Cuma kita dikirtakan 165 ya. Otaman disuruhnya berapa kali Pak? Seminggu kali minimal, ya kan? Ini ya kan setahun sekali baru pertama, ya kan? Manakiban diperintahkan oleh guru mursyid kita berapa? Sebulan kali, ini 4 bulan sekali baru datang. Ayo ya, kita ikuti perintah guru mursyid kita menjadi penumpang yang baik walaupun kita ada di gerbong yang paling akhir. Jangan sampai kita pisah gerbong. Naudzubillah. Kalau kita terpisah gerbong atau putus, kira-kira nyampe nggak Pak ke tujuan kita? Enggak. Maka terus kita berpegang terus. Makanya ada waqtasimu bihal jami'ah wala tabaq, bercerai-berai. Tetap kita ikuti guru mursyid kita, Syekh Shalihul Wafa. Dan yang ketiga, apabila kita ingin mendapatkan akhlak yang azimah, mempunyai sifat yang azimah, maka kita wajib Allah katsiran, harus sering zikir kepada Allah. Maka kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kita diberikan ijazah zikir, langsung zikir ya. Zikir jalan, zikir kopi ya. Terus pertama mingguannya, manakibat bulanannya, ayo Pak kita laksanakan ya. Biar apa? Biar orang lain itu tertular cahaya ilahiyah dari guru mursyid kita, tersampaikan dalam kolbu kita, kemudian nyampe kepada saudara tetangga kita. Ya. Untuk apa? Ya barangkali nanti ada saudara kita melihat, ya kan, luar biasa Ustaz Jaya di sini ya. Cahaya hatinya, orang lain itu suka sama kita, pengen ikut mana kibat, atau Ustaz tulis luar biasa akhlaknya ya. Maka dulu zaman para wali-wali Allah itu dakwah itu bapaknya seperti ini, dengan kolbu aja, karena hatinya bersih, mempunyai cahaya, dipantulkannya cahaya kepada kolbu umat Islam. Alhamdulillah Islam berkembang, betul nggak? Saya sering berikan contoh ya. Matahari ada cahayanya, betul Pak, di siang hari ya.
Saya di ruangan gelap di gua. Ya, bagaimana itu matahari terpantul, ya kan? Cahaya itu ke seluruh ruangan biar itu terang. Maka membutuhkan cermin itu adalah kolbu kita, Pak. Nah, cermin itu jangan sampai kotor. Kalau kotor, terpantul nggak cahayanya? Enggak. Gelap, ya kan? Redup. Ya. Kenapa bisa kotor? Karena kolbu kita masih banyak penyakit hati. Ya. Ujub, merasa bangga diri saya masih dari mana kibar. Kita menghina teman kita, saudara kita yang mau males. Ya. Maka tadi di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya, kita harus yang memuliakan orang yang di atas kita, menghormati orang yang di bawah kita. Ya. Maka dijelaskan oleh Sayyidina Habib Bajul Ashab, apa sih salahnya ketika ada orang yang di atas kita muliakan beliau dengan cara apa? Saya kepada ini luar biasa Pak Haji ini. Usia sudah sepuh, mengakibat kemana aja datang. Alhamdulillah. Saya nggak tahu nanti bisa seperti beliau apa enggak, usia saya sampai ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang di bawah kita, ya kan? Ya Allah, lu masih kecil, ya kan, dosa lu belum banyak, sedangkan aku ini udah gede, dosa paling banyak, mungkin kamu yang untuk surga. Jadi ke atas kita, usianya kita muliakan, ke bawah kita hormati, dengan sesama kita sering menyayangi. Itu wasiat tadi ya, diberikan oleh ayah anda dari Tuhan saya berkodir adalah ini. Maka dia masukkan ke dalam tanggih oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Ketika kita ke yang di atas harus seperti apa, kemudian ada yang saudara sama kita seperti apa, kemudian di bawah kita seperti apa, sampai ke fakir miskin tadi. Hakikatnya fakir miskin itu bukan pengen keinginan sendiri, betul kan? Tapi itu atas kudrahnya Allah, keinginannya Allah. Ayo kita kasih, kalau ada yang minta datang ke rumah kita, pada boleh dicontohkan oleh guru musik kita. Bapak sering sudah layakan ya, dikasih makan nggak kalau pagi-pagi Pak? Mau ikhwan, bagi ikhwan, kasih nggak? Kasih. Kenyang malah. Kurang, saya sering nambah tuh, saking lapar. Ya, kalau ngantri, luar biasa. Itu contoh Pak. Ya, kalau kita benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Tuhan, saya cinta kepada guru musik kita, ayo muliakan tamu kita. Yang nggak ada, iya, kita adai. Kalau ada yang datang, ayo, ya, kita berikan contoh. Karena guru musik kita memberikan contoh untuk murid-murid yang kasih makan, yang minta-minta, nggak ada uang, misalkan ya minimal dikasih air minum aja lah, senang dia juga, betul nggak Pak? Ya, maka orang yang ketika ingat Allah, zikir, terus maka ada bahasa putus sambungan, lupa ingatan. Apanya? Kalbu kita Pak, kalbu kita sedang manajib, kalbu kita jalan. Sedang ngobrol dengan teman, nanti kita zikir kepada Allah terus. Ya. Lagi di jalan, kalbu kita duduk. Ya. Maka orang yang terjaga kalbunya seperti ini, Pak, insya Allah dia tidak akan berbuat maksiat. Insya Allah. Sudah jam 11.15 karena azan kita jam 12 kurang 15 kalau nggak salah Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi saya sendiri. Yuk kita bersama-sama terus istiqomah mengamalkan, melestarikan, mengamalkan thariqah qauliyah al-bardiyah dengan amalnya yang sudah diberikan oleh guru mursyid kita. Semoga kita dicatat sebagai murid beliau dan kelak ada dalam panji-panjinya dari baginda Rasulullah SAW di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf, ana urid wa tadrid, wallahu yaqulu ma yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin
Allahumma salli wa sallim